Okay, good afternoon students. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak SMP. Kali ini, Miss Dewi akan membagikan video-video pembelajaran bahasa Inggris untuk anak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Secara khusus kelas 9, kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris yang dipersiapkan untuk UN, supaya anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Setiap kali melihat video ini, Dewi berharap kalian bisa melihat judulnya untuk menentukan kelas dan tema apa saja yang akan dipelajari. Oke, keep learning and keep spirit for learning. Halo, jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membagikan video pembelajaran untuk materi kelas 2 yaitu Simple Past Tense. Materi Simple Past Tense ini biasanya ada di chapter 10. Ya, ada di chapter 10 di semester 2 ini. Oke, kita akan mempelajari dulu apa itu maksudnya simple past tense. Ya, di sini ada kata tense, itu artinya struktur kalimat yang didasarkan atau ditentukan oleh keterangan waktu. Sementara past itu adalah lampau. Jadi, ini struktur kalimat yang ditentukan oleh keterangan waktu dan keterangan waktunya adalah keterangan waktu yang lampau. Nah, oleh karena itu, kita belajar fungsi dari simple past tense adalah menyatakan aktivitas yang dilakukan di waktu lampau, karena past tadi lampau. Karena kita berbicara tentang keterangan waktu, ya masa lampau, maka kita mengenal beberapa keterangan waktu yang dipakai dalam kalimat simple past. Yang pertama adalah yesterday, kemarin, kemudian last bla bla bla, artinya titik-titik yang lalu, last week artinya minggu lalu, last year artinya tahun lalu, last month berarti bulan lalu, last Friday berarti Jumat lalu. Kemudian ada bla 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 ago artinya 2 days ago, misalnya 2 hari yang lalu, kemudian 2 weeks ago 2 minggu lalu dan sebagainya. Di dalam simple past tense kita mengenal dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Dua kalimat ini yang akan nanti kita bahas di dalam simple past ini ya. Kita mengenal dulu kalimat nominal. Apa maksudnya kalimat nominal? Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi biasanya berwujud subjek, kemudian ada to be-nya, kemudian kata benda, kata sifat, atau kata depan. Sedangkan to be di dalam kalimat simple past tense itu adalah was were. Kita dahulu mengenal to be, ya, tetapi bukan di dalam kalimat simple past tense, tapi to be di kalimat present tense. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang ada sekarang, ya sekarang. Nah, dulu kita mengenal to be, is, am, dan are, ya. Nah, kita akan juga membuat kalimat nominal ini dan dengan membandingkan kalimat nominal di present tense dan kalimat nominal di past tense, ya. Mungkin akan seperti ini ya, ada dua tabel yang di sini adalah present tense, di sini adalah past tense. Ya, polanya hampir sama, jadi subjek ditambah to be, kemudian ditambah dengan kata benda atau kata sifat atau kata depan. Ya, di sini ada subjek, kemudian ada to be, kata benda, kata sifat, dan kata depan. Kalau kita melihat secara detail, maka ada perbedaan jenisnya. Yang pertama, kalau to be yang present itu adalah is, am, sama are, sedangkan kalau di past tense kita mengenal was sama were, ya. Oke, contohnya adalah I am a student atau I was a baby 10 years ago, misalkan. She is pretty atau she was lazy yesterday, misalkan. You are in the hall atau you were in the room 2 hours ago. Jadi kalau kita lihat to be, am sama is itu digantikan dengan to be was atau di was di kalimat simple past. Sedangkan to be are itu digantikan dengan to be were di kalimat simple past, ya. Oke. Ini adalah kalimat nominal. Kemudian kita membahas kalimat yang kedua, yaitu kalimat verbal. Kalau dilihat dari kata verb, itu berarti kalimat ini ada unsur kata kerjanya, ya. Jadi kita melihat definisi dari kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya mengandung unsur tindakan atau
ada verbanya, ada kata kerjanya. Di dalam simple past kita mengenal dua jenis kata kerja. Ya, yang pertama adalah kata kerja yang regular. Biasanya adalah kata kerja yang ditambah ed atau d. Dan yang kedua adalah kata kerja yang irregular verb ya. Dan sering disebut sebagai kata kerja bentuk dua. Kenapa disebut irregular? Karena perubahan bentuknya tidak berpola atau harus, jadi tidak ada pola tertentunya. Memang harus dihafalkan ya. Oke, kita melihat pola kalimatnya. Ya, seperti ini. Ini kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Kita melihat subjeknya, kemudian predikatnya, ada objek, ada aspect of time. Jadi, tidak ada pembedaan subjek di sini. Jadi, semua subjek itu sama perlakuannya ya. Makanya saya tuliskan jadi satu I, he, they, you, we, orang banyak atau tunggal. Itu dengan kata kerja verb 2 atau verb ed sama. Ya, ada objek, ada keterangan waktunya. Keterangan waktu yang yesterday, last, dan sebagainya tadi. Kemudian, kalimat negatifnya, perbedaannya adalah di kalimat negatif ada kata did not. Jadi kita memerlukan kata kerja bantu did ditambah not atau disingkat didn't ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi seolah-olah ketika kata kerja kedua atau verb ed-nya itu di kalimat positif itu berubah menjadi kata kerja asli lagi karena sudah ada did dan did not. Ya. Terus kemudian interrogatifnya kita menaruh did yang tadi menjadi kata kerja bantu itu di depan. Ya, di depan. Jadi did subjek, terus kata kerjanya juga sama, kata kerja asli, objek plus keterangan. Jadi mungkin hampir sama dengan pola kalimat simple present. Kalau di simple present ada do dan does. Nah, kalau di sini ada did ya. Oke, kemudian saya akan berikan contoh kalimat simple past tense dengan kata kerja yang regular ya. Regular tadi dikatakan ditambah ed atau d ya. Oke, contoh my mother look for celery in supermarket yesterday. Jadi ibu saya mencari seledri di supermarket kemarin. Kemudian kalimat negatifnya my mother did not look for celery in supermarket yesterday. Sedangkan interrogatifnya did-nya ditaruh depan. Did my mother look for celery in supermarket yesterday? Gitu ya. Kemudian contoh kalimat dengan irregular verb ya seperti ini. Misalkan some students got the scholarship from Korean government last year. Interrogatifnya adalah some students didn't get the scholarship from Korean government last year. Did some students get the scholarship from Korean government last year? Nah, di sini kita melihat ada perubahan kata kerja ya. Kalau di sini kata kerjanya cuma look kemudian jadi look for dihilangi ed-nya. Kalau di sini ada dari get kata kerja aslinya menjadi got. Ya, makanya disebut irregular verb karena tidak ada pola tertentunya ya. Oke. Di sini juga sama interrogative sentence-nya memakai kata kerja bentuk pertama. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat dengan regular verbs dan juga kalimat dengan irregular verbs. Oke. Kemudian saya akan memberikan beberapa kata kerja. Jadi ada list atau daftar kata kerja yang irregular. Ini yang kata-kata kerja yang sering keluar, yang sering kita pakai di dalam kehidupan kita. Ada beberapa. Memang polanya tidak ada, jadi memang harus dihafalkan. Kenapa break menjadi broke itu juga tidak tahu kenapa ya. Break menjadi broad, buy menjadi bow, catch menjadi cow, come menjadi came, drink menjadi drank. Ya, misalnya seperti itu memang harus dihafalkan. Ya, ini ada beberapa. Ya, do menjadi did, kemudian go menjadi went, sleep menjadi slept, ya, write jadi wrote. Ya, ini memang harus dihafalkan. Ada beberapa kata kerja lainnya yang mungkin tidak bisa terdaftar semua di sini, tapi kalau kita bertemu dengan kata-kata kerja itu dan kita nggak tahu kata kerja bentuk keduanya, kita bisa buka di Google, ada banyak sekali ya. Nah, tinggal kita ketik irregular verbs, nanti ada beberapa daftar yang mencantumkan kata-kata kerja yang irregular verb seperti ini. Oke. Kemudian saya akan memberikan contoh soal simple past tense. Kalau misalnya ada berwujud soal seperti apa? Misalkan, contohnya adalah melengkapi kata kerja, mengubahnya menjadi kata kerja bentuk simple past ya, misalnya seperti itu. Jadi misalnya perintahnya seperti ini, complete the sentence
tense sentences with the simple past tense of the verbs in parentheses. Ya, jadi ada soal, kemudian ada kata kerjanya di dalam kurung, diminta untuk mengubah kata kerja ini menjadi kata kerja bentuk simple past ya. Oke. The boys whisper secrets to each other. Whisper ini berbisik, bisikkan rahasia satu sama lain ya. Karena ini kata kerja yang regular, maka ditambah dengan ed jadi whisper ya. Oke. Kemudian yang kedua, we bla 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 hurry to catch the bus yesterday ya. Maka kata kerja yang tepat adalah hurry. Ya, keduanya kebetulan adalah kata kerja yang regular. Oke, saya akan berikan sedikit rahasia caranya membaca ya. Kalau kita membaca kata kerja dengan berakhiran ed itu tidak harus dibunyikan, cuma ditekan saja. Ya, whisper jadi whisper ya. Hurry menjadi hurried ya, misalnya seperti itu. Karena kata kerja ini cuma dibaca atau dibunyikan ed itu kalau kata kerjanya aslinya berakhiran t atau d. Misalkan want berakhiran t menjadi wanted ya, need berakhiran d menjadi needed, plan menanam ya menjadi planted dan sebagainya, visit menjadi visited. Tapi kalau tidak berakhiran t atau d cuma ditekan aja ya, whispered, look kayak gitu ya. Oke. Kemudian contoh ketiga dan keempat itu juga sama, mengubah kata kerja ini menjadi bentuk kedua atau bentuk ed, tapi kebetulan yang 3 sama 4 ini adalah kata kerja yang irregular. Maka the doctors the official meeting last month yaitu menjadi had, bukan have tapi had the official meeting last month. Yang terakhir, the children break menjadi broke my windows with the ball last Friday. Jadi anak-anak itu memecahkan jendelaku dengan bal Jumat yang lalu ya, break menjadi broke. Oke, begitu. Saya berharap ini menolong kalian untuk bisa belajar secara mandiri tentang simple past tense. Kalau kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulangi videonya untuk melihat apakah saya sudah memahami. Kemudian nanti bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada banyak ya di buku. Okay. Thank you very much for your attention. See you in the next video.